Hari ini kita bertemu lagi di mana ya Kak Titi? Di sekolah minggu, di rumah saja Bersama Kak Deli dan Kak Titi. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita dari rumah hari ini, apa dulu ya Kak Titi? Sediakan apa ya? Nah adik-adik, yang paling penting adik-adik menyiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kemudian adik-adik jangan lupa ya buat nyiapkan persembahannya dan juga menyiapkan Alkitabnya. Nah, pembacaan Alkitab hari ini adik-adik terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan ayat hafalannya terambil dari Lukas pasal 1 ayat 47. Nah, diingat ya adik-adik. Oke, kita langsung mulai saja ya sekolah minggu. Pertama kita mau nyanyi dulu. Ayo semuanya, boleh adik-adik semuanya di rumah berdiri dengan semangat. Kita mau menyanyi lagu Saya Bergerak. Siap ya Titi? Siap, Bos. Kristus. Siap. Saya bergerak. Ya, semuanya bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Sebab saya anak Tuhan. Nah, mari kita bergerak. Sekarang mari kita bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan hati kita Tuhan, yang mau selalu berdoa. Ayo, sekali lagi bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang, mari kita bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan kita Tuhan, yang mau selalu berdoa. Wah, kita sudah nyanyi ya tadi, semuanya pasti bergerak ya Kak Titin ya. Sekarang sebelum kita lagi melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita dari rumah, kita mau berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan buat bimbingannya hari ini. Ya, adik-adik semuanya di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus kami yang begitu baik, terima kasih di hari ini kami kembali mengadakan kegiatan sekolah minggu dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus berkati kegiatan kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus dan hikmat-Mu untuk menuntun kami dalam mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah berdoa nih adik-adik, sekarang waktu kita kembali untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Wah, happy ya ya semuanya. Oke. Musik. Ayo Dewi, nyanyi semua kita menyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
semuanya di rumah, karena Yesus sangat sayang pada kita semua. Kita diberikan hikmat dan juga bimbingannya. Kita mau menyanyi Yesus sayang padaku. Ya, semuanya menyanyi. 1, 2, 3. Musik. Yesus sayang padaku. Tunggu ya, Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus padaku. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, seorang pun terlukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Bacaan dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak Daud itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bernama Doni. Setelah selesai mengikuti sekolah minggu dan pulang dari gereja, Doni kembali ke rumah dan membersihkan badan, mencuci kaki dan tangannya. Lalu, Doni menikmati makanan yang sudah disediakan oleh orang tuanya di dapur. Doni, setelah makan nanti kamu istirahat aja ya di rumah. Nggak usah keluar rumah dulu ya, Don.
Iya, Ma. Doni juga mau tidur siang. Setelah itu, Doni tidur. Ketika dia sedang tidur siang, Doni bermimpi orang tuanya pergi dari rumah, sehingga Doni hanya tinggal sendiri dan tidak ada yang menemaninya. Akhirnya, Doni pun terbangun dari tidurnya. Doni menjadi sedih, menangis, dan segera mencari orang tuanya. Mama, Papa. Mama, Papa di mana? Jangan tinggalin Doni sendiri. Kenapa kamu menangis, Doni? Ayo ke sini. Mama sama Papa ada di sini. Nggak pergi kemana-mana kok. Doni tadi mimpi ditinggal sendiri. Mama, Papa jangan tinggalin Doni ya. Doni janji menjadi anak yang taat dan rajin. Iya, Doni. Papa dan Mama selalu menemani dan menjaga Doni. Dan ingat juga bahwa ada yang selalu menjaga Doni, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab kita hari ini juga menceritakan tentang seorang yang bermimpi saat sedang tertidur. Ia bernama Yusuf. Di dalam mimpinya, Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat itu menyampaikan pesan kepada Yusuf bahwa perempuan yang disayanginya yang bernama Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu nantinya akan mereka beri nama Yesus. Anak itu yang menyelamatkan semua orang. Ketika Yusuf terbangun dari mimpinya, ia cepat-cepat menuruti dan melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpinya. Yusuf sangat menyayangi Maria dan juga anak yang dikandung oleh Maria. Hai, salam damai sejahtera buat anak-anak, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu yang masih bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kita tiba pada saat yang ditunggu-tunggu supaya kita mendapatkan pesan firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita kapan saja. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami semua siap mendengarkan pesan firman Tuhan dan Ibu Pendeta pun siap untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Berkata-katalah ya Tuhan, hamba siap memperdengarkannya. Anak-anak sekolah minggu, orang tua juga kakak-kakak sekolah minggu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk teman kalian yang sudah membaca Alkitab sebagai dasar apa yang mau kita dengarkan dalam pesan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, tentunya masih segar di pikiran kita, juga di pendengaran kita, bahwa rencana Tuhan itu sangat baik dan Tuhan mau memakai orang-orang yang taat, yang rendah hati, yang mengasihi Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana baiknya Tuhan. Nah, Ibu Pendeta mau mengulang sedikit pesan firman Tuhan minggu yang telah lewat tentang Maria yang mau dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Anak-anak, Maria mau mendengarkan
dan mau taat karena dia mengasihi Tuhan. Nah, hari ini lewat pembacaan Alkitab yang teman kalian sudah baca tadi, ada lagi satu orang yang punya ketulusan hati, yang juga taat melakukan kehendak Tuhan untuk dipakai supaya rencana Tuhan itu terwujud, atau dalam bahasa Alkitab supaya rencana Tuhan digenapi. Nah, tokoh itu atau sosok itu adalah Yusuf. Yusuf adalah tunangan dari Maria. Anak-anak, pada zaman dulu dalam pembacaan Alkitab ada orang yang hamil dan dia tidak tinggal bersama dengan tunangannya, ia akan dilempar batu oleh orang-orang di sekitarnya. Dan rupanya Yusuf takut akan hal itu, sehingga Yusuf berencana untuk menceraikan Maria, tunangannya. Tetapi melalui mimpi, Roh Kudus menjelaskan dengan baik bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan Maria dan Yusuf nantinya. Setelah itu, Roh Kudus melalui mimpi juga menguatkan Yusuf supaya Yusuf taat melakukan kehendak Tuhan, supaya Yusuf juga mau bersama-sama dengan Maria mewujudkan rencana Tuhan itu. Nah, akhirnya anak-anak yang terkasih, Yusuf pun setia selalu bersama-sama dengan Maria pada masa kehamilan Maria, sampai akhirnya proses kelahiran Tuhan Yesus pun terjadi. Yusuf setia mendampingi dan selalu menemani Maria. Anak-anak yang terkasih, melalui Yusuf kita kembali melihat bahwa Yusuf orang yang tulus hatinya, bukankah dikatakan di dalam Alkitab? Yusuf juga orang yang taat kepada Tuhan. Dia dikuatkan lewat mimpi. Dia mendengar penjelasan dari Roh Kudus dengan baik dan dalam ketaatan. Sehingga dengan kasihnya kepada Maria dan dengan kasihnya kepada Tuhan, maka Yusuf boleh dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Nah, anak-anak yang terkasih, tentunya kita mau dipakai Tuhan untuk rencana baiknya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Mari jadi orang atau jadi anak yang taat seperti Maria, seperti Yusuf, orang-orang yang beruntung yang dipakai Tuhan. Tentunya kita juga mau menjadi anak-anak Allah yang terus diberkati karena kita mau hidup taat. Taat artinya adalah mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Banyak yang Tuhan Yesus perintahkan. Yang Tuhan Yesus perintahkan adalah semua yang baik, yang berguna bagi anak-anak, bagi semua orang, bagi orang tua, bagi siapa saja yang betul-betul boleh merasakan kebaikan. Jadilah taat. Taat juga bisa berarti kita rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa di segala situasi. Saat kita sedang sedih, kita tetap datang kepada Tuhan dalam doa kita, mencurahkan isi hati kita. Di saat kita gembira karena ulang tahun, karena dapat hadiah, karena akan naik kelas, karena kita akan berlibur meskipun mungkin pandemi COVID-19 masih melanda kita dan kita berliburnya hanya di rumah saja, tetapi senang berkumpul bersama-sama dengan mama, papa, kakek, nenek, saudara-saudari dan tante om yang ada di rumah maupun di dekat rumah kita. Mari dalam segala situasi kita tetap datang kepada Tuhan dalam doa, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Itulah taat. Jadilah taat seperti Yusuf dan Maria. Jadilah pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini ya Tuhan.
Kami ingin terus melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, karena kami yakini rencana-Mu dalam hidup kami adalah baik. Nama Tuhan semakin dimuliakan, kami semakin bersukacita dan bersemangat dan dikuatkan. Meskipun kehidupan kami ada saatnya duka cita datang, kesedihan kami alami, dan ada saatnya kesukacitaan, kegembiraan hadir dalam hidup kami. Di segala situasi dan kondisi, kami ingin terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk rencana baik-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga meyakini rencana baiknya Tuhan ada di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih melanda. Tuhan menginginkan kami untuk tetap taat mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan diri kami dan orang lain. Tuhan juga punya rencana baik melalui pemerintah negara Indonesia yang sampai hari ini dan seterusnya akan terus melakukan program pemerintah, yaitu proses vaksin yang akan diberikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus rencana baiknya Tuhan dalam hidup kami di masa depan kami. Kami yakini bahwa masa depan kami itu ada dan baik di saat kami hanya meletakkan masa depan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang adalah Immanuel, yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami. Itulah yang selalu menyukacitakan dan memberikan kami semangat. Ya Tuhan, kami saat ini mau serahkan pendidikan kami, pembelajaran tatap muka mulai dengan penuh kami ikuti. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu, kepada guru-guru kami di sekolah, kepada orang tua kami yang setia mengantar dan menjemput kami. Tuhan berikan masing-masing kami kesehatan, kekuatan, dan biarkan ya Tuhan pengharapan kami untuk kondisi tubuh kami serahkan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama menyambut kedatangan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir, yang kami akan sama-sama rayakan. Sungguh kami sangat bersukacita dan bersyukur karenanya. Maka dari itu Tuhan, mari Tuhan berkati seksi pelayanan anak Jemaat GKI Epata dalam persiapannya untuk mengumpulkan kami, meskipun terbatas adanya kami yang hadir. Namun ya Tuhan, kami percaya tidak mengurangi sukacita dan semangat kami. Tatap muka ataupun online, kami tetap menyambut kedatangan Juru Selamat dalam hidup kami dalam sukacita. Diberkatilah persiapan, diberkatilah rencana, diberkatilah keuangan, sehingga mencukupkan acara yang akan sama-sama kami rayakan pada bulan Desember. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan proses rekaman sekolah minggu online. Di dalamnya ada guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu kami. Di dalamnya juga ada Bapak dan Ibu Pendeta. Di dalamnya juga ada tim multimedia yang ikut bekerja. Kami bekerja sama memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, supaya anak-anak kami merasakan perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami senantiasa boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah proses rekaman sampai akhirnya terus menjadi berkat. Kami juga mau serahkan ya Tuhan orang tua kami yang setia mendampingi kami di ibadah sekolah minggu online atau dalam aktivitas kami, pergaulan kami, bermain bersama dengan teman-teman, dan juga dalam hal pendidikan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kasih selalu ada ya Tuhan untuk mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada orang tua kami, supaya mereka selalu dengan sabar menjaga, mengurus kami anak-anaknya
yang kadang kami tidak mau mendengarkan apa maunya mereka, tapi mereka dengan sabar membimbing menuntun kami sehingga kami selalu menjadi pribadi yang punya sikap yang baik dengan tutur kata yang sopan terhadap orang tua dan siapa saja. Diberkatilah orang tua kami, diberkatilah kakek nenek kami, siapa saja yang kami kenal yang lebih tua daripada kami, Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak di multimedia hingga mereka senantiasa dalam keadaan sehat, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau serahkan ada anak-anak, bapak ibu, tante, om kami yang masih menjalani masa-masa isolasi mandiri karena kelemahan tubuh atau karena COVID-19 yang masih melanda. Atau juga ada anak-anak, bapak ibu, tante, om lainnya yang ada terdampak banjir, merasakan bencana banjir ini. Tuhan memberikan mereka semua kesembuhan, memberikan mereka semua kesehatan, membuat bencana banjir ini cepat berlalu dan bisa ditanggulangi oleh pemerintah, bisa sama-sama kami tanggulangi dengan kekuatan kesabaran yang dari Tuhan saja. Dan biarkan ya Tuhan, kami boleh senantiasa bersabar sehingga kami tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan di masa-masa bencana karena COVID dan karena bencana banjir yang melanda ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah pengharapan kami yang kami nyatakan dalam doa syafaat kami. Dan doa syafaat ini akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami yang bersama-sama akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan dari Lukas bab 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat hafalan dari Lukas bab 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita nih untuk menghafal ayat hafalan. Adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan mengirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalan untuk ditayangkan pada sekolah minggu online, yaitu minggu depan. Nah untuk ayat hafalannya nih adik-adik terambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-47. Nah yang bunyinya, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, dihafal ya, pasti bisa semuanya. Kirimkan videonya. Kakak-kakak tunggu. Oke. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya ke dunia ini. Ada lagunya. Kasih kita tahu. Apa itu kan? Lagunya ada. Dia telah datang. Ayo kita nyanyikan bersama-sama semuanya, adik-adik di rumah. Musik. Dia telah datang. Dia telah datang, adik-adik. Dia telah datang, menyingkirkan
Adik-adik semuanya di rumah, kita mau mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Silakan boleh diambil uangnya, dilipat dengan rapi ya. Tapi sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Titin. Silakan Kak Titin. Ya, ayo adik-adik, buka tangannya, tutupkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa dengan Ya, sungguh-sungguh. berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami bersyukur boleh bersekolah minggu bersama, walaupun di rumah saja, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini kami mau mengumpulkan persembahan. Mereka menguduskan, memberkati kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan berkata pada orang tua kami, biar orang tua kami selalu diberkati, disertai dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang adik-adik semua boleh ambil persembahannya, dilipat dengan rapi, ditaruh di tangan mana? Iya, tangan kanan. Kita mau nyanyi dulu ya sembari mengumumkan Iya. persembahan kita. Judulnya Aku Ambil Uangku. Ayo kita menyanyi semuanya. 1, 2, 3, musik. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ditaruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ditaruh di tangan kananku. Aku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan untuk Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan untuk Tuhan. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ditaruh di tangan kananku. Aku ambil uangku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ditaruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan untuk Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan untuk Tuhan. Oke adik-adik semuanya, tanpa terasa ya, nanti sebentar lagi kita mau merayakan apa ya? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada ya lagunya, yaitu Dialah Immanuel. Ayo kita nyanyikan ya semuanya ya adik-adik di rumah ya. Oke, kita mau menunggu kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Musik. Ayo, percaya. Ya, Immanuel. Percaya. Percaya. Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya. Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Ya, percaya. Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya. Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya. Haleluya, nyanyikan sama dunia. Haleluya. Haleluya, ku bersorak,
Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersyukur dalam doa penutup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Begitu kami merasakan berkat melalui ibadah sekolah minggu online. Kami bisa meluapkan sukacita kami melalui nyanyian. Kami bisa meluapkan apa yang ada di hati kami melalui doa. Dan kami bisa mendapatkan petunjuk apa yang harus kami lakukan di dalam pesan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah sekolah minggu online kami. Dan kami akan berjumpa lagi minggu depan. Sukacita dan semangat selalu Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang beruntung karena Tuhan menyatakan kehendaknya kepada mereka. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus sangat luar biasa. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap orang. Oleh sebab itu, mereka harus menjalani kehidupan dengan sukacita dan syukur. Bagi adik-adik, ibu bapak, tante, kakek, nenek yang sedang sakit atau yang sedang isolasi mandiri karena berjuang melawan COVID-19, tetap terus semangat dan semoga lekas sembuh. Adik-adik yang terdampak banjir juga harus tetap semangat dan semoga banjir cepat berlalu. Dan jangan lupa semuanya ya, menaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik tetap semangat mengikuti sekolah minggu hari ini. Dan kakak harap adik-adik beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Hari ini bersama Kanova kita akan membuat aktivitas. Jadi aktivitas minggu ini kita akan membuat buku salib. Jadi buku salibnya ini nanti berisi ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 47. Sebelum kita membuat, kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Untuk bahan-bahannya itu ada kertas HPS, ada gunting, ada spidol, ada pensil, penggaris, dan kakak pakai pensil warna ya. Jika adik-adik nggak ada pensil warna di rumah, adik-adik bisa menggunakan spidol, krayon yang ada di rumah adik-adik. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita buat yuk. Untuk langkah pertamanya, kita ambil kertas HPS tadi, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagiannya memanjang ya adik-adik seperti ini. Lalu kita ratakan. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita lipat menjadi 2 bagian lagi seperti ini. Kita lipat, lalu kita rapikan. Langsung seperti ini. Kalau sudah, kita lipat lagi, tapi kita lipat ke atas. Jadi bagian depannya ke atas, bagian belakangnya ke atas juga ya adik-adik.
Kita rapikan sama-sama. Kurang lebih hasil seperti ini ya. Jadi bisa didirikan. Kalau sudah, pastikan hasil lipatan adik-adik berada di atas ya. Dan yang bisa dibuka berada di bawah. Kalau sudah, kita gambar pola salibnya. Kita gambar seperti ini pola salibnya. Kalau sudah kita gambar, kita potong sesuai garis yang berbentuk salib ini. Kita potong ya mengikuti garis. Saat menggunakan gunting, pastikan adik-adik diawasi sama orang yang lebih dewasa ya, karena takut melukai tangan adik-adik. Kita gunting sesuai polanya. Hati-hati ya. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini, berbentuk salib. Bisa dibuka seperti ini. Nih. Kalau sudah, kita gambar bagian depannya dulu. Jadi kita tulis nama adik-adik ya di sini. Jadi kakak tulis nama kakak sendiri. Seperti ini. Kalau sudah, kita hiasin ya sesuai kreasi adik-adik. Kakak mau gambar awan deh. Kita gambar awan, jadi sesuai kreativitas adik-adik ya, mau gambar bunga atau gambar pelangi boleh kok. Kita gambar awan. Atau mau gambar bintang boleh. Jadi seperti ini. Kalau sudah adik hiasin bagian depannya, kita buka halaman pertama. Ini halaman pertama ya. Jadi halaman pertama kita tulis Lukas pasal 1 ayat 40. Jadi kita tulis Lukas pasal 1 ayat 47. Ini. Kalau sudah di halaman kedua, kita tulis hatiku dan hatiku bergembira sesuai ayat hafalan kita minggu ini. Jadi di halaman kedua kita tulis dan hatiku bergembira. Lalu kalau sudah, kita tulis di halaman ketiganya, karena Allah koma. Lalu di halaman keempat kita tulis juru selamatku. Kalau sudah, kurang lebih kayak gini ya tulisannya adik-adik.
Kalau sudah, kita hiasin sesuai kreativitas adik-adik. Jadi kakak beri contoh ya. Kakak mau kasih love deh di halaman pertamanya. Jadi sesuai kreasi adik-adik. Mau gambar gunung atau mau gambar apapun, itu sesuai kreativitas adik-adik. Gambar hati. Contohnya seperti ini ya. Gambar sesuai kreasi. Jadi kita lanjutkan sampai ke halaman 4 sampai terakhir. Kalau sudah jadi punya adik-adik, jangan lupa foto aktivitasnya bersama adik-adik, lalu kirim ke kakak sekolah minggu masing-masing agar foto adik-adik bisa muncul di video sekolah minggu online minggu depan. Sampai di sini dulu ya aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya